Jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh merasa beruntung saat di dunia, tapi hukum Allah menjadikan Anda hidup bukan hanya di dunia. Firaun itu kayak orang hebat saat di dunia, tapi begitu selesai kehidupan di dunia, jadi mayat mengambang yang tidak jelas, rugi. Qarun itu kayak orang hebat saat di dunia. Qarun kaya, hebat di dunia. Begitu selesai kehidupan dunianya, rugi. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, pengen ikutan seperti Qarun, dia telat. Terlambat. Kalau ada orang sekarang punya kedudukan, merasa hebat, sudah keduluan. Fir'aun sudah duluan dibandingkan dengan dia. Tapi rugi. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung? Pindah dari dunia beruntung? Dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Ini nanti yang terkait erat dengan materi kita untuk makna yang kedua ini. 1. Illalladzina amanu. Kalau Anda ingin terbebas dari kerugian itu, setiap hari beraktivitas, dari mulai bangun sampai tidur lagi, maka syarat pertama, semua aktivitas itu harus diisi dengan iman namanya. Illalladzina amanu. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian dalam beraktivitas, maka semua aktivitasnya mesti didasari dengan iman. Tahan, saya agak pelan-pelan. Konsekuensinya, kalau ada orang hidup tidak punya iman, sekalipun dia merasa enak hidupnya saat di dunia, tapi menurut pandangan Allah, dia orang rugi. Awas, jadi ada orang yang setiap detiknya tidak punya iman. Dia mengerjakan apapun, mau merasa kaya, merasa hebat, punya kedudukan, rumahnya luas, kendaraannya banyak, tetap dalam pandangan Allah, dia rugi. Karena apapun yang dia miliki, tidak akan menyelamatkan dia dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Baik. Pernah dengar kalimat ini? Kenapa ada orang beriman pernah berbuat salah bisa masuk surga? Tapi kenapa ada orang yang belum beriman atau tidak beriman, dia kelihatan baik masuk neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Ada yang non muslim baik? Ada. Non muslim jujur ada? Ada banyak. Zaman Nabi sudah ada. Dan Sayyidah Aisyah pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sifat keadaan Allah di sini. Lihat sini. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau dalam kehidupan dunianya ada di dunia. Karena dia berbuat baik dalam hukum dunia, maka saya pun mesti adil. Saya akan balas kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka saat di dunia saya balas kebaikannya dengan menggunakan hukum dunia. Dia diapresiasi, karirnya bisa mudah, didoakan oleh banyak orang dapat hidayah, tapi itu pilihan, dia mau mengambil atau tidak. Jadi keadilan Allah menjadikan sekalipun orang tidak beriman, tapi dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Turunkan hukum dunia, dibalas semuanya. Tapi kata Allah, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Cuman hukum akhirat beda dengan dunia. Akhirat itu bekalnya bukan bekal dunia, tapi bekalnya diawali dengan iman. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang pulang ke akhirat tidak bawa iman, seakan-akan dia menuju Allah tanpa bekal yang dia bawa. Makanya bekal-bekal dunia nggak laku saat di akhirat. Jangankan akhirat, alam kubur aja nggak dibawa. Nih contoh. Gelas ini dunia atau akhirat? Dari mana taunya? Karena di akhirat gak ada yang seperti ini. Pernyataan Al-Quran, itu gelas biasa kalian minum
TV di situ. Dan gelasnya nggak akan begini, indah, luar biasa, mutiara, berkilauan, hebat. Nggak akan seperti ini. Yang ini, jangankan ke akhirat, ke alam kubur, nggak dibawa. Ya Allah, mohon dek ya, kalau nanti kakak meninggal, kakak pernah ikut kajian dapat hadiah gelas, tolong saat dikubur sertakan dengan gelasnya. Mustahil. Sayang, ini handphone pertama saya yang sangat halal, dari peluh keringat saya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau kangen, miss call aja. Mustahil. Habis. Handphone hilang. Mobil tidak ikut. Rumah habis. Gelas sudah selesai. Jadi jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun saat Anda tinggalkan, meninggal dunia. Telah meninggal dunia artinya meninggalkan semua yang ada di dunia dengan segala hukum-hukumnya. Jadi kalau Anda ingin bicara dunia, hukumnya hukum dunia. Kalau Anda ingin bicara akhirat, hukumnya hukum akhirat. Maka kata Allah, saya adil. Kalau ada orang berbuat baik dalam urusan dunia, saya balas dengan hukum dunia. Tapi kalau dia pulang ke akhirat gak bawa bekal akhirat, keadilan saya menjadikan itu harus dipraktikkan. Bekal akhirat iman. Jadi kalau orang pulang ke akhirat tanpa bawa bekal akhirat, dimasukkan ke surga juga, maka Allah tidak memiliki sifat keadilan di situ. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman, sama-sama masuk surga. Bagaimana mungkin yang tidak punya bekal diberikan perlakuan yang sama dengan yang punya bekal? Makanya terbuka, kata Allah, sepanjang di dunia kamu silahkan. Kalau ingin ke akhirat pulang dapat kebaikan, nih cari bekal iman. Karena itu kalau ada orang, maaf ya, dalam 24 jam tidak memiliki iman, maka dia hanya akan terasa beruntung saat dalam urusan dunia saja. Begitu meninggalkan dunia, di situ ada persoalan. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka bekal dunianya kami jadikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada berlaku dalam hukum Allah. Paham? Baik. 2. Maaf. Kita beriman sampai hari ini? Yang tidak beriman boleh angkat tangan? Oh, baik, alhamdulillah. Dan kita mendoakan bagi orang yang belum beriman jangan dicela. Tapi kita doakan. Di situ kita akan belajar fikih dakwah nanti ya. Hati-hati, jangan dicela. Begitu lewat ada yang belum beriman, neraka. Oh, tidak. Masya Allah. Tidak akan. Malam sujud, ya Allah tetangga saya Allah belum beriman, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah saya mohon ya Allah. Kami bersama-sama bertetangga, kami olahraga sama-sama, bahkan bekerja bersama-sama. Ya Allah, jadikan kami menyatu bersama saat di akhirat kembali kepadamu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, di mana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Hati-hati. Quran surah ke-49 ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian orang-orang Arab berkata saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas. Hati-hati, tadi saya tanyakan semua beriman? Beriman Ustaz. Apa tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau cuma ngaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata kami beriman, kata ayat kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan dulu kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, cuman sayang Islamnya, kalimat imannya cuman di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman. Yakin. Cuman kalimat imannya cuman di lisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diucapkan kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan, menyebar ke mata, menyebar ke lisan, menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah. Aqimus shalah. Hei, kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan sholat. Maka ketika diperintahkan tunaikan sholat, karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon, dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap. Cari pakaian yang baik. Mata siap-siap. Wajah siap-siap, kaki siap-siap melangkah ke masjid, hamparkan sajadah, kemudian dia sholat. Itulah iman.
Makanya kalimat iman pertama dalam Quran seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi akan meresap ke dalam jiwanya dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Makanya kalau ibu yakin dengan seseorang, itu harus ada pembuktiannya. Kata seorang lelaki pada seorang gadis mengatakan, sayang, aku cinta kamu. Masya Allah, jangan tuliskan kalimat cinta di lisanmu. Jangan katakan cinta hanya di lisanmu, cukup tuliskan itu di buku nikah. Pembuktian. Karena setiap apa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dia membutuhkan pembuktian. Belum siap, sudah tahan dulu, puasa aja dulu. Jadi jomblo syariat. Jomblo dibagi 3, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Karena itu ayatnya teruskan, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang dengan iman, kemudian dengan iman itu akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman itu disebut dengan amal soleh namanya. Setiap perbuatan, amal itu perbuatan. Minum perbuatan tidak? Makan perbuatan bukan? Bekerja perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, orang-orang yang punya iman ini, maka imannya akan membimbing perbuatannya untuk menjadi soleh. Soleh itu baik dalam ukuran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Soleh. Contoh. Minum perbuatan bukan? Perbuatan berarti amal. Tapi apakah setiap amal ini soleh? Belum tentu. Apakah setiap ada air boleh diminum? Belum tentu. Orang-orang yang minum dengan iman, maka dia tidak akan pernah menyentuh minuman-minuman yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamar, segala yang memabukkan Allah tidak suka. Quran surah kedua ayat 219, Quran surah ke-5 ayat ke-90, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya, rijsun min amali syaitanu fajtanibu. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Saya tidak suka dengan khamar. Setiap yang memabukkan, miras, santika, judi dan sebagainya, kata Allah, saya nggak suka. Itu pekerjaan setan, jauhi, tinggalkan. Maka kalau ada orang mengaku beriman, tapi dia menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya ada yang salah dalam iman yang dia akui itu. Berubah perbuatannya dari amal soleh menjadi amal salah. Mustahil. Apa ini? Whisky, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah bersanding kalimat baik dengan perbuatan mungkar. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya, kalau ada di antara kita mengaku beriman, tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya. Yuk. Makanya setiap perbuatan kita kalau antum lihat di Quran, itu selalu menyertakan kata iman di awalnya. Contoh mata. Dari kepala sampai kaki. Coba buka Quran surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya dari yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaddul basar itu memalingkan dari sesuatu yang Allah tidak sukai. Antum punya istri, yang dilihat istri orang, itu nggak disukai. Antum punya sandal, keluar dari masjid, yang dilihat sandal orang, tidak disukai. Orang-orang yang orang-orang yang pandangannya dijaga oleh imannya, maka dia akan palingkan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya sering katakan, itu lisannya ikutan, begitu salah, lisannya menyesal. Lihat, gambar-gambar yang tidak seronok, tayangan-tayangan yang tidak bagus. Buka TV, begitu dibuka iklan menampakkan aurat, dia palingkan. Kalau imannya benar dia palingkan. Bahkan lisannya bisa istighfar, astagfirullah, palingkan. Ini bukan pandangan saya. Dan cepat, gak ada telat. Astagfirullah.
puasa, rajin taklim, tapi seringkali gagal dalam urusan yang kedua ini. Amal keseharian kita. Buka Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Iman dulu nih. Maaf. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 11 sampai 12-nya nyambung. La yaskhar qaumin qaum. Mewujudkan nilai-nilai keimanan, maka ini bisa Anda raih keduanya dengan tawassaw bil haq. Masya Allah. Ya. Antum terlambat lagi? Ya, baik. Lihat sini. Bismillah. Tawassaw bil haq. Tahan sebentar. Maaf teman-teman sekalian, tadi kita itu hidup sendirian atau hidup banyak orang di bumi ini? Banyak. Kalau banyak disebut apa tadi namanya? Nas. Kita hidup tidak sendirian, kita hidup banyak orang, kita hidup bergaul satu dengan yang lainnya. Perhatikan, karena itu saat Allah siapkan surga pun, surganya tidak cukup untuk Anda sendirian. Terlampau luas kalau surga hanya untuk Anda sendirian. Allah anugerahkan surga untuk semua orang yang ingin memasukinya. Bukankah Anda punya ayah? Bukankah Anda punya ibu? Bukankah Anda punya adik? Bukankah Anda punya anak? Bukankah Anda punya cucu? Mustahil ada anak ingin masuk ke surga tanpa membawa ayah dan ibunya. Mustahil ada orang tua masuk ke surga tanpa ingin melibatkan anak-anaknya. Mustahil ada kakek ingin ke surga tanpa membawa cucunya. Maka dari itu setiap orang yang ingin ke surga, pertama kata Quran, dia tidak boleh soleh sendirian. Karena surga Allah kemudian hadirkan tidak hanya khusus cukup untuk dirinya seorang. Ada orang-orang yang terlibat membuat dia soleh dalam kehidupannya. Anak bisa sholat karena ayah memfasilitasi, karena ada guru yang mengajar. Masa anaknya ke surga gurunya tidak diajak? Masa anaknya ke surga bapak ibunya tidak ikut? Maka jika ada orang-orang ingin menghadirkan iman dalam hidupnya, memperbanyak amal solehnya, maka rumus yang pertama, dia mesti serius kata Allah untuk bisa membangun visi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan petunjuk bisa masuk ke dalam surga itu. Bekerja sama saling memberi petunjuk, bahasa Arabnya disebut dengan tawassaw. Dari kata wasiat. Memberikan pesan yang kuat. Ngajak. Yuk ajak, ayo ajak, ayo ajak. Karena mustahil kalau tidak diajarkan, tidak diajak, tidak disampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk beramal soleh? Apa ada anak yang baru lahir tiba-tiba tumbuh dewasa langsung sholat? Mustahil. Kalau orang tuanya tidak membimbing dia untuk sholat, mustahil dia bisa sholat. Apa ada anak tiba-tiba lahir kemudian bisa baca Quran? Mustahil. Kalau bukan dihadirkan guru yang mengajarkan dia baca Quran, tidak akan bisa dia baca Quran. Apa ada orang berangkat ke Mekah tanpa belajar manasik bisa langsung haji? Mustahil. Bahkan dia bisa kebingungan dari mana dia memulai tawaf. Dia belajar dari si fulan, dia belajar dari si fulan, dia mengajar si fulan, maka saling belajar dan mengajar, saling menyampaikan pesan kebaikan yang kuat, itu yang disebut dengan tawassaw. Ini poinnya. Apa yang disampaikan? Apa yang kemudian kita mesti ajak? Apa yang kita ajarkan diikat dengan satu kalimat oleh Allah, bil haq. Apa itu al-haq? Buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 149. Paling kanan sebelah atas. Kalau mau dari 147 boleh. 148-nya fastabiqul khairat. 149-nya ditemukan kalimat ini. Teruskan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. 147-nya. Perhatikan, al-haqqu mir rabbika. Setiap yang disebut hak itu segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Semua yang disebut dengan al-haq itu adalah setiap tuntunan, ajaran, kebenaran yang semua sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak dalam Al-Qur'an, itu jangan diartikan banyak hal kecuali dua saja. Pertama, kebenaran mutlak. Satu kebenaran mutlak yang tidak ada relatif di sini. Misal, maaf ya, maaf. Warna yang paling bagus apa? Biru atau merah?
Yang biru angkat tangan. Yang merah? Tuh, ada yang angkat biru, ada yang merah. Itu tandanya relatif. Tidak semua bisa mengatakan biru yang paling bagus. Tidak semua mengatakan merah yang bagus, tidak. Bahkan seorang perempuan datang ke pengajian saja sudah bisa cari seragam. Datang ke suaminya, bawa 2 baju, satu merah, satu hijau. Dia tanya, "Papa, yang bagus mana ya? Merah atau hijau?" Kata suaminya, "Kayaknya hijau deh, mah." "Ah, kayaknya merah deh, Pak." Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Hebat. Mending kalau dipakai, begitu datang kuning. Relatif. Di manusia itu relatif, pengen ini, kata si A ayam enak, kata si B bebek yang enak, kata si A kambing enak, kata si C maaf sapi yang enak. Tapi kalau kata Allah A, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah Tuhan yang benar Allah, maka tidak ada alternatif Tuhan yang lain. Kata Allah inna dina indallahil Islam, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah ini yang halal, yang lain haram, maka yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Nikah itu haram, maka sampai kapanpun zina itu buruk. Maaf, muamalah, bergaul dengan sesama. Turun ayat-ayat, kata Allah infak, wa anfiku infak. Infak pada tetangga, infak pada orang tua. Begitu diturunkan kalimatnya, itu yang disebut al-haq. Baik yang disebut akhlak. Akhlak, bersikap baik dalam ibadah ataupun muamalah. Maaf, ada orang sholat, taunya cuma sholat aja. Padahal akhlak dalam sholat pun itu ada. Turun Quran surat 7 ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, gunakan akhlakmu kepada Allah. Cari pakaian yang paling bagus. Anda diundang oleh manusia, maaf ada undangan, ada prasmanannya, Masya Allah. Maaf, pakaian disiapkan jauh-jauh hari. Beli sepatu baru, beli pakaian baru, bawa oleh-oleh, datang, subhanallah. Cuman datang, ngantri beberapa jam, prasmanan gak kebagian, salaman, pulang. Allah undang Anda 5 kali dalam sehari. Berjanji mengabulkan doa Anda, memberikan apa yang Anda butuhkan, mengampuni dosa Anda, memaafkan kesalahan Anda. Kenapa ketika datang pada Allah pakaian Anda seperti itu? Tidak ada bedanya ketika Anda main bola dengan ketika Anda sholat. Makanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, dia akan menyiapkan pakaian yang terbaik ketika menghadap kepada Rabbnya. 1. Muamalat juga demikian. Bagaimana Anda bicara dengan orang tua? Bagaimana orang tua ketika akan mengajak anaknya ke masjid? Bagaimana ibu ketika mengajarkan anaknya sopan santun? Bagaimana guru ketika mengajar muridnya? Semua ada tuntunan apa yang disebut dengan akhlak itu. Singkatnya, semua tuntunan kebaikan dalam kehidupan itu yang disebut dengan sumbernya al-haq. Nah, kita kalau ingin masuk surga kata Al-Quran, kalau benar-benar beriman kepada Allah, kalau benar-benar ingin mengerjakan amal soleh, maka kita diminta oleh Al-Quran langsung, ayo saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, supaya semua bisa masuk surga. Bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan mereka untuk mengerjakan semua tuntunan dari 3 hal ini yang disebut dengan al-haq. Ibadahnya benar, muamalahnya benar, dan akhlaknya mulia. Kalau cuma ibadah, tapi ininya kosong, maka akan muncul persoalan. Zaman Nabi ada ibu yang diadukan, seorang perempuan diadukan kepada Nabi SAW. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau ibu ini tidak tobat, maka tempatnya di neraka. Kenapa dia? Karena ternyata dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Sering mencela tetangganya, sering menggunjingkannya. Ternyata turun hadis Nabi, kata Nabi dia akan bangkrut. Sholatnya, dia sholatnya melahirkan pahala. Tapi dia menggunjing orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada yang baru digunjingkannya. Ibu datang taklim ke sini, pulang taklim menggunjingkan orang. Lihat tuh ya, Jeng, pakai jilbab tapi nggak mau ngaji. Iya ya, barangkali belum jadi ahli surga ya. Iya. Oh. Itu ketika ibu bicarakan seperti itu, pahala taklim ibu pindah kepada orang tadi. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh yang menggunjingkan orang. Sama. Duhai teman-teman yang merindukan surga dan bercita-cita masuk ke dalamnya, berapa kali antum ikut pengajian, tapi berapa kali juga lisan antum mencela pengajian yang lainnya. Duhai teman-teman yang merindukan surga, berapa kali antum bangun tahajud di malam hari, dan selepas tahajud jemari antum mudah kemudian melecehkan orang lain, menulis status yang tidak baik, memposting gambar-gambar celaan,
merasa yang paling hebat dalam kehidupan, merasa yang paling sempurna ibadahnya, menuduh orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan-jangan surga yang tinggal sehasta itu menjadi jauh kembali karena hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita itu.